Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, terpujilah Tuhan yang hidup. Sebab sekali lagi bahwa dalam anugerahnya yang besar, Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari Jumat tanggal 12 Maret tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini dengan luar biasa. Dan kita tetap percaya bahwa seperti Dia telah memberkati kita sepanjang malam hari ini, maka sampai terbenamnya matahari di tanggal 12 Maret ini, Tuhan akan menunjukkan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai kita. Dia Allah yang melindungi dan akan terus memberkati hidup kita. Amin. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita, yang kita akan ambil dari pembacaan Alkitab 50 hari bersama kitab Kejadian. Dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kita dari Kejadian pasalnya yang ke-40 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Dan sebagai perenungan kita, saya akan ambil dari ayatnya yang ke-23. Namun saya sangat berharap seluruh sidang jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan dimanapun saudara berada, saudara bisa membaca keseluruhan pasal ini sebanyak 23 ayat, sehingga saudara dapat lebih memahami apa yang saya akan jelaskan dari renungan kita hari ini. Sekali lagi saya akan coba baca sebagai perenungan kita di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Kita ketahui bahwa Yusuf sudah menerima visi yang besar, impian yang luar biasa melalui mimpinya yang diberikan oleh Allah. Kenyataannya, perjalanan hidup yang dialami Yusuf sepertinya justru semakin menjauh dari visi yang besar itu. Setelah dia dibuang ke dalam sumur lalu dijual dan menjadi budak, Potifar memang mempercayainya. Kehidupan pun mulai agak membaik. Tetapi berikutnya justru karena berbuat baik, Yusuf kena fitnah dan bahkan dijebloskan ke dalam penjara. Keadaan tidak menjadi baik, tetapi justru bertambah gelap dan suram. Mengapa? Adakah Tuhan lupa kepada janjinya? Yusuf begitu setia melakukan kebenaran dan berbagai kebajikan, tetapi yang diterima adalah penjara. Namun syukur kepada Tuhan yang telah memberikan visi besar kepadanya. Di dalam penjara, Yusuf tidak pernah putus asa. Dia tidak kecewa dengan Allah dan tidak berbalik dengan melakukan hal yang jahat. Hal ini tampak ketika Yusuf melihat juru minuman raja bersedih hati. Yusuf tidak acuh tak acuh, tetapi di tengah penderitaannya justru masih peduli dan menghibur orang lain. Dan dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa dengan hikmat Allah, dia bahkan membantu menerjemahkan mimpi juru minuman raja. Dan dia menjelaskan bahwa dalam 3 hari juru minuman akan dikembalikan pada jabatannya yang semula. Kalau kita menjadi seorang Yusuf, kita mungkin akan berpikir, siapa tahu orang yang kita tolong suatu hari akan ingat kepada kita. Kita berharap mereka balas budi kepada kita. 3 hari kemudian apa yang dikatakan Yusuf ternyata benar. Orang yang dihibur, orang yang ditolongnya kembali diangkat menjadi kepala juru minuman raja. Jadi orang yang dekat dengan raja, tetapi ternyata Yusuf tidaklah diingat, melainkan dilupakannya. Ketika manusia melupakan Yusuf, bukan berarti jalan keluar dan pintu berkat menjadi tertutup. Allah yang disembah Yusuf dan yang telah memberikan visi yang besar terhadapnya adalah Allah yang tidak pernah lupa pada dirinya. Dan dia adalah Allah yang tidak pernah lupa pada janjinya kepada Yusuf. Manusia boleh melupakan Yusuf, tetapi Allah tetap ingat kepada Yusuf. Saudara, kenyataannya kadang-kadang kita begitu mudah dilupakan oleh orang yang telah kita tolong. Bahkan beberapa mereka mendustai kita dan menganggap kita tidak pernah ada.
Jikapun demikian yang kita terima dalam pengalaman hidup kita, tetaplah kuat. Tetaplah ingat bahwa ternyata benar Allah kita tidak pernah melupakan kita. Tepat pada waktunya Dia akan memunculkan kebenaran dalam hidup kita. Pertolongan yang sesungguhnya tidak berasal dari manusia, tapi pertolongan sesungguhnya berasal daripada Tuhan. Jadi, jika Anda saat ini mengalami telah dilupakan oleh seseorang, jangan bersedih hati. Namun takutlah kalau kita berpikir kita dilupakan oleh Allah. Namun di samping itu, bergembiralah, bersukacitalah, karena memang ternyata firman-Nya berkata, dan dari banyak pengalaman tokoh-tokoh iman di dalam Alkitab menyatakan bahwa Dia tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita dengarkan dari perenungan kita hari ini dapat menguatkan iman kita, menyemangati roh kita untuk melakukan apa yang akan kita kerjakan sepanjang hari ini. Dan tentunya lakukanlah segala sesuatunya dengan takut akan Tuhan. Dan lihatlah bahwa apa yang dijanjikannya dengan berkata Dia akan memberkati apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita, serta kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaannya akan dinyatakan, dan itu pasti akan digenapi di dalam hidup kita. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.